A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Potongan Jari di Dalam Semangkuk Mie. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ia akan pergi pagi dan pulang malam hari. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia nekat membawa Samyati keluar dari rumah. Itu pun terlebih dahulu sudah bergulat dengan hati dan pikirannya, sampai memutuskan membawa sang anak keluar. Biasanya, jika Samyati sakit, ia akan merawat sendiri di rumah, tanpa bantuan siapapun. Ngadiam juga mengandalkan obat-obat alami yang ia tanam di belakang rumah. Hampir memasuki waktu subuh, Ngadiam menyeka bulir keringat di dahi. Saat sampai di depan gerbang rumah sakit, ia juga mengatur napas. Bajunya pun basah bermandikan keringat. Napasnya tersengal. Gegas ia dorong gerobak tersebut sampai di depan pintu UGD. Kebetulan seorang petugas rumah sakit yang melihatnya dengan cepat memanggil yang lain untuk membantu Ngadiam membawa Samyati ke dalam ruang UGD. Samyati segera ditangani, sementara Ngadiam hanya berdiri mematung menatap nanar pada anaknya. Wanita tua itu bisa bernapas lega setelah tahu Samyati masih bisa terselamatkan. Ia tak tahu bagaimana jadinya kalau Samyati tiada. Hidupnya selama ini sudah hancur. Dendam yang membara membuatnya kalap. Hatinya telah tertutup kabut hitam yang menebal. "Bu, silakan ke bagian administrasi," ucap seorang petugas medis yang seorang wanita mengenakan pakaian serba putih. Lamunan Ngadiam buyar. Ia mengikuti petugas tersebut menuju bagian administrasi di depan. Seorang petugas yang kebetulan berjaga memberikan secari kertas untuk ditandatangani. "Apa ini?" tanya Ngadiam tak mengerti. "Bu, ini adalah surat pernyataan bahwa anak ibu akan dirawat di sini. Ibu juga harus membayar sejumlah uang untuk biaya perawatan dan menebus obatnya nanti," jawab petugas itu dengan ramah. "Aku tidak punya uang," jawab Ngadiam datar. Petugas di depannya hanya saling pandang. "Jika begitu, biar anakku kubawa pulang saja," ucap Ngadiam. Tapi Bu," Ngadiam mendelik tajam. Kedua petugas itu tampak ketakutan. Wanita tua itu pun berbalik badan menuju ruang tempat Samyati dirawat. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia melihat Samyati tengah diperiksa oleh seorang dokter tampan. "Siapa kau? Jangan menyentuh anakku terlalu lama," bentak Ngadiam, menyingkirkan seorang dokter bernama Mahesa tersebut. Terlihat dari badge namanya yang tersemat di jas putih. Tubuh lelaki muda itu tinggi tegap dan berparas tampan. "Saya sedang memeriksa detak jantungnya, Bu," ucap Mahesa. "Anakku mau kubawa pulang," ucap Ngadiam sedikit ketus, seraya mengangkat kepala Samyati. "Bu, pasien masih beristirahat dan dalam pengaruh obat. Biarkan saja dulu sampai ia bangun sendiri."
Aku tak punya uang untuk membayarmu lebih lama. Biar aku membawanya pulang. Ngadiam kekeh, berusaha mengangkat Samyati. Maisa tak tega melihat pasiennya yang masih sangat lemah, hendak dibawa pulang. Biar urusan administrasi saya yang urus. Biarkan pasien istirahat dulu, pinta Mahesa. Ia sangat tidak tega membiarkan Samyati yang masih dalam keadaan lemah dibawa paksa pulang oleh ibunya. Ngadiam terdiam sejenak. Tatapannya sangat tajam, seolah bersiap memasang musuh di hadapannya dengan garang. Aku membenci pria, tegas Ngadiam. Mahesa mengernyit, tidak paham maksud perkataan Ngadiam. Aku gak kuat, Bu. Aku takut. Tiba-tiba Samyati mengigau. Ngadiam langsung beralih pada anaknya itu. Ia menggeser sebuah kursi agar bisa duduk dekat tepi ranjang Samyati. Ngadiam membelai rambut anaknya perlahan. Keibuannya muncul kala melihat sang anak berbaring tak berdaya. Mahesa hanya diam melihat Ngadiam dari kejauhan. Perlahan, mata gadis muda itu mengerjap. Kepalanya ke kiri kanan, hingga berhenti melihat Ngadiam. Raut wajah Samyati berubah seketika. Matanya membulat sempurna. Di mana aku, Bu? Aku takut. Aku gak mau memakannya. Isak Samyati. Ngadiam menoleh ke belakang. Ia masih melihat Mahesa memperhatikannya sambil melipat tangan di atas dada. Sementara Samyati terus menangis ketakutan. Ngadiam tidak ingin orang lain sampai tahu apa alasan anaknya menangis begitu. Diam kau, atau mau kupatahkan jarimu, lalu kurebus bersama mie kesukaanmu lagi. Bisik Ngadiam dengan nada mengancam. Samyati terdiam, matanya berkaca-kaca. Kehidupannya benar-benar sudah sangat sulit. Selama ini Samyati sangat takut pada ibunya. Ancaman-ancaman Ngadiam mampu membuat anaknya mematung tak bisa berbuat apapun selain mematuhinya. Mungkin karena Samyati tak pernah berinteraksi dengan orang lain selain Ngadiam selama ini. Maka dari itu, mentalnya selalu berada di bawah tekanan Ngadiam. Kau sudah enakan. Mari kita pulang saja. Ajak Ngadiam pada Samyati. Tentunya penuh penekanan. Samyati tak bisa berkata apapun. Kepalanya mengangguk paksa. Ngadiam mulai melepas selang infus di tangan anaknya. Dia juga membantu Samyati untuk bangkit. Mahesa kembali mendatangi kedua orang yang menurutnya sangat aneh itu. Mau dibawa kemana, Bu? Seru Mahesa. Anakku sudah sembuh. Aku akan membawanya pulang ke rumah, jawab Ngadiam ketus. Tapi, ucap Mahesa terjeda. Dok, pasien di ruang anyelir mengalami kejang. Salah seorang perawat berdiri di depan pintu. Mahesa mengerjap. Di satu sisi, ia ingin menahan anak dan ibu yang keras kepala itu. Di sisi lain ia juga punya tugas penting. Pasien di ruangan anyelir adalah pasien yang ditanganinya khusus. Tolong tahan pasien ini untuk tidak pulang sebelum saya memberikan izin. Kalau bisa, panggil petugas lain untuk menanganinya. Tita Mahesa sambil berlari keluar. Perawat itu hanya meneguk saliva menatap Ngadiam. Iya, dia yang sebelumnya membantu Samyati saat masuk ke ruang UGD tadi. Bu, tolong tunggu ya. Dokter Mahesa belum mengizinkan. Lagi pula pasien belum pulih, ucapnya pelan, melirik Ngadiam dan Samyati bergantian. Ngadiam terpikir
kalau ia harus memulangkan gerobak. Kalau Samyati ditinggal, takutnya anak itu akan kabur. Ah, itu tidak boleh terjadi. Mata Samyati sayup. Tubuhnya tak kuat bila berdiri terlalu lama. Pukulan Ngadiam yang juga sempat mengenai kepala Samyati membuatnya terkadang keliengan. Keringat terus mengucur menahan tubuh yang sudah tak sanggup berdiri itu lagi. "Kau ingin menghalangiku, hah?" bentak Ngadiam. Bruk. Tiba-tiba Samyati ambruk. Perawat langsung berlari, ingin membantu Samyati kembali berbaring di tempat tidur. "Bu, tolong mengertilah. Ibu ingin pasien ini tiada. Kalau ibu menekan dia, kami bisa melaporkannya ke polisi loh," ancam perawat sambil susah payah mengangkat Samyati kembali ke atas tempat tidur. "Tidak," gumam Ngadiam dalam hati sambil meraup wajahnya. Selang infus kembali dipasang, sementara Ngadiam terus memutar otak. Bagaimana caranya dia bisa kembali sebentar memulangkan gerobak dan Samyati tetap di sini. "Aku takut dia kabur kalau ku tinggal sebentar. Karena anakku ada masalah dengan kejiwaannya," Ngadiam berdalih. "Ibu tenang saja. Selama pasien di sini, kami yang akan menjaganya. Jadi ibu takut dia kabur. Begitu maksudnya?" Ngadiam mengangguk ragu. Kenyataannya, bukan Samyati yang sakit jiwa, tetapi ibunya sendiri. Entah apa rencana Ngadiam selanjutnya. Ia mempercayai anaknya itu pada sang perawat sampai ia kembali. Wanita tua itu akhirnya bergegas keluar meninggalkan anaknya. Ia menyusuri koridor rumah sakit. Mendadak langkah terhenti di depan ruang anyelir. Pandangan Ngadiam teralihkan pada seseorang yang ia lihat di balik pintu, yang atasnya terdapat kaca selebar telapak tangan. Hal itu bisa memudahkan dia bisa mengintip dari luar. Saat itu Mahesa tengah memeriksa pasiennya, tapi bukan itu yang membuat Ngadiam kaget luar biasa. Sorot matanya memerah, dengan tangan terkepal erat. Di sudut sana ada seorang lelaki bertubuh berisi dengan rambut sedikit memutih. Iya, Ngadiam mengenal orang tersebut. Lelaki yang hampir seumuran dengannya itu menunduk sedih karena yang sedang ditangani Mahesa adalah anaknya. Niat Ngadiam jadi berubah. Dia duduk di kursi sudut. Ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Tak lama Mahesa keluar, disusul oleh lelaki itu. Ngadiam sengaja menunduk agar tak terlihat. Mahesa dan lelaki itu juga berjalan buru-buru. Ngadiam langsung berdiri tegak. Ia menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut diam-diam. Seorang wanita muda terbaring dalam keadaan koma. Banyak selang yang menjadi penyambung hidupnya terpasang di beberapa bagian tubuh gadis itu. "Ternyata anakmu sudah besar, hidup enak dan sekarang tertidur pulas. Apa jadinya jika anakmu ini mati?" gumam Ngadiam. Tidak, Ngadiam yang sempat berniat jahat itu mundur perlahan. Ia segera keluar lagi. "Ini bukan saatnya. Setidaknya mulai sekarang kau dalam pengawasanku, Raharjo. Kau sudah kutemukan." Ngadiam menyungging senyum kecut. Ia berjalan cepat keluar dari rumah sakit. Sementara di tempat lain, "Dasar wanita gila, kemana dia membawa gerobakku?" umpat seorang pria yang kesal karena gerobaknya belum dikembalikan Ngadiam. Tak lama, terlihat Ngadiam berjalan ngos-ngosan sambil mendorong gerobak. "Hei, kemana saja kau bawa gerobakku?"
Lelaki itu berkacak pinggang, menatap Pengis. Nadia memingkirkan gerobaknya di samping rumah. Ia memilih bisu tanpa menghiraukan orang tersebut. Kau tuli atau bagaimana sih? Nggak diam. Bukannya berterima kasih, malah main pergi begitu saja. Nggak diam terus berjalan menjauh. Sementara lelaki itu menjerit, mengumpat dia habis-habisan. Tunggu saja, ujar nggak diam. Ia kembali pulang ke rumahnya. Rumah yang letaknya memang menyendiri di dekat sungai. Sekeliling tumbuh pohon-pohon besar. Di halaman belakang ia juga berkebun, menanam singkong, dan menanam korbannya semalam. Nadia masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap nakas dalam-dalam hingga akhirnya bangkit. Tangannya membuka salah satu laci nakas. Beberapa lembar foto ia keluarkan dari sana. Ada 2 foto yang ia beri tanda silang. Tinggal 2 lagi. Nadia menarik napas panjang. Luka yang ia pendam kembali menganga. Sakit hati itu mengakar menjadi dia pribadi yang sadis. Kau menyiksa aku. Kan kusiksa kalian lebih menyakitkan lagi, ucapnya sambil meremas semua lembaran foto itu. Aroma tubuhnya yang terus dibanjiri peluh itu ia endus. Sedikit tengik karena disengat matahari juga. Nadia memutar radio. Ia menanggalkan semua pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Sengaja suara radio disetel paling kencang. Ia menikmati segarnya guyuran air sambil mendengar kabar berita kehilangan orang yang disiarkan. Ciri-cirinya sama dengan pria yang ia bawa pulang semalam. Adiknya Raharjo. Mungkin saat dia di rumah sakit tadi, Raharjo belum mengetahui kalau adiknya telah tiada. Keseluruhan ujung jemari kanan Ngadiam telah terputus sepanjang 1 senti. Ia tak mempunyai kuku sama sekali. Itu adalah saksi kebiadaban keluarga Raharjo padanya dulu. Sekarang, ia harus membalas dan bahkan harus lebih kejam dari mereka semua. Di tempat lain, Mahesa kembali masuk ke dalam ruangan tempat Samyati dirawat. Gimana keadaan pasien? Tanyanya pada sang perawat yang sengaja menunggu Samyati atas perintah dari Mahesa. Dia masih belum sadarkan diri, Dok, jawab perawat. Saya ingin dia di ronsen, ucap Mahesa setelah memeriksa Samyati. Kenapa, Dok? Saya melihat ada beberapa memar di tubuhnya. Tapi ibu pasien ini tidak punya biaya untuk merawat anaknya di sini, ucap perawat. Ia juga khawatir mendapat penolakan dari Ngadiam nantinya bila Samyati diapa-apakan nanti. Sudah saya bilang, dia akan jadi tanggung jawab saya sepenuhnya, termasuk biaya pengobatan. Mahesa menoleh dan berdengus kesal karena perawat itu terus bertanya. Baik, Dok. Perawat keluar sejenak, membuat laporan kepada petugas medis di ruang radiologi bahwa Samyati akan dironsen. Wajahmu seperti tidak asing, gumam Mahesa menatap Samyati dalam-dalam, mengelus dagu. Gadis itu menggeliat perlahan, bibirnya yang pucat bergetar. Mahesa memegang telapak tangan Samyati yang sangat dingin. Perlahan mata Samyati mengerjap dan terbelalak. Ia beringsut mundur karena takut pada Mahesa. Selama ini Samyati tak pernah berinteraksi dengan lelaki. Hanya Ngadiam saja teman bicaranya. Ngadiam selalu menanamkan pada anaknya bahwa di dunia ini
ada jenis makhluk hidup yang bernama laki-laki. Ciri-cirinya disebutkan ngadiam dengan gamblang. Pria adalah orang jahat yang akan memangsanya sewaktu-waktu. Maka dari itu, dia ketakutan setengah mati saat Mahesa melihatnya lebih dekat. "Ibu, ada orang jahat, Bu!" teriak Samyati ketakutan. "Saya Dokter Mahesa. Saya yang akan merawatmu. Jangan takut." Mahesa semakin tertantang, ingin mendekati Samyati. Samyati melirik gelas di atas nakas. Ia meraihnya dan mengarahkan ke Mahesa. Untung dengan sigap Mahesa menangkap gelas tersebut dari tangan Samyati. "Pergi dari sini, kau orang jahat. Kau akan menyakiti aku!" teriak Samyati dengan mata berlinang. "Bukan, saya ingin merawatmu sampai sembuh," ucap Mahesa. "Apa gadis ini punya trauma masa lalu? Aku semakin penasaran dibuatnya," seru batin Mahesa. Tidak kehilangan ide, Mahesa menuangkan segelas air lalu menyodorkannya pada Samyati. "Minumlah agar kamu tenang," ucap Mahesa. Samyati diam. Ia meremas ujung selimut yang didekapnya ke dada. "Puk! Ah!" Mahesa meringis kesakitan saat tiba-tiba ngadiam datang menghantam tengkuknya dengan gagang sapu. Gelas yang berisi air di tangan Mahesa juga terjatuh ke lantai dan pecah. "Ibu!" Samyati pun kaget melihat ibunya memasang raut wajah merah padam. Ngadiam bergegas mencabut paksa selang infus di tangan anaknya. Ia merangkul pundak Samyati untuk membawa pulang. Sementara Mahesa masih kesakitan memijit tengkuknya. "Pak, semua sudah disiapkan." Suara perawat tadi yang kembali masuk ke ruangan itu perlahan melemah. Di hadapannya berdiri Ngadiam yang tengah merangkul anaknya. Melihat raut wajah Ngadiam, perawat itu minggir, memberi jalan. Setelah Ngadiam dan Samyati berlalu keluar, barulah perawat menghampiri Mahesa. "Apa yang terjadi, Dok?" tanyanya dengan nada khawatir. "Tidak ada," kila Mahesa sambil meregangkan otot-otot lehernya. Ngadiam berjalan cepat agar segera keluar dari rumah sakit. Samyati yang berjalan kontai sesekali menarik napas karena kelelahan. Saat ia keluar dari pintu rumah sakit, Ngadiam berpapasan dengan Raharjo. Lelaki itu awalnya tak sadar jika dia melewati Ngadiam. Setelah berjalan beberapa langkah, ia baru menoleh ke belakang, lalu mengerutkan dahi, berpikir. Mahesa sendiri berusaha mengejar ke depan dan bertemu Raharjo. "Om, ada apa?" tanya Mahesa yang ngos-ngosan. "Tidak apa-apa," jawab Raharjo. "Kau mau kemana?" Raharjo balik bertanya. "Itu ada pasien yang pulang tanpa izin dari Mahesa, Om," jawabnya. "Om Sardi menghilang," tutur Raharjo. "Menghilang gimana?" Mahesa yang punya kedekatan dengan Raharjo itu mengernyit. "Dari kemarin dia pamit kerja dan sampai saat ini belum pulang. Bahkan anaknya sudah mencoba menghubunginya, tapi nomor Sardi tidak aktif. Om juga ingin mencari dia, tapi mengingat Mita yang masih sakit, Om tak tega meninggalkan anak Om di sini," ucap Raharjo. "Semoga Om Sardi segera ditemukan. Oh iya, sudah dilaporkan ke polisi
atau dibuat pengumuman di media sosial? Sudah dilaporkan dan disiarkan oleh anaknya di radio tadi pagi. Mahesa mengangguk. Raharjo menepuk pundak Mahesa, lalu tersenyum simpul dan pamit masuk ke dalam menemui anaknya. Pemuda itu semakin dibuat tak tenang karena membayangkan Samyati. Ia memijit pelipisnya berulang dan memutuskan untuk masuk lagi. Singkat cerita, Samyati dibaringkan di atas tempat tidur. Nadia mengompres anaknya menggunakan kain. Tanaman di belakang rumahnya diambil guna dijadikan obat untuk Samyati. Baju anaknya yang basah karena keringat dibuka. Nadia memperlakukan Samyati seperti bayi. Anaknya sendiri tak merasa risih dengan hal itu. Mungkin ia sudah terbiasa. Nadia kembali mengenakan pakaian ganti untuk Samyati. Tubuh anaknya itu ditutupi dengan selimut. Kau akan mengerti kenapa aku menjauhimu dari dunia luar. Aku tidak ingin kau disakiti seperti aku, termasuk oleh pria. Semuanya sama saja. Mereka itu kejam. Rutuk Ngadiam. Melihat anaknya yang sudah terlelap tidur, Ngadiam keluar rumah. Ada urusan yang ingin ia selesaikan. Tak lupa pula pintu rumah digembok dari luar. Ngadiam membawa karung dan besi sepanjang 1 meter yang ujungnya dibengkokkan seperti pengait. Itu nanti akan memudahkan dia mencari rongsokan di tumpukan sampah. Ia masuk ke komplek perumahan dan mulai mencari rongsokan di tempat-tempat sampah dari depan rumah ke rumah lainnya. Tak hanya dia saja yang memulung di sana. Ada satu lelaki yang pernah ia pinjamkan gerobak sampahnya. Nadia masih ingat hinaan dan umpatan yang dilontarkan oleh pria itu. Ia menjadikan kemarahan dan kebencian yang mengakar dan akan meledak jika sudah waktunya. Di jalanan komplek juga terlihat lengang. Ngadiam tengah menunggu kesempatan bergerak mendekati pria itu. Saat mengetahui keberadaan Ngadiam, lelaki itu memasang wajah sangar, berharap Ngadiam takut padanya. Mata Ngadiam melirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada orang selain mereka. Mau apa kau perempuan gila? Apa kau bilang? Sudut bibir Ngadiam naik. Kau, ucap laki-laki itu yang menyiapkan langkah mundur. Tangan Ngadiam melayangkan besi panjang itu ke arah orang yang dihadapannya dengan tangan kiri. Setelah beberapa kali menangkis, akhirnya ujung besi itu melukai tangan lelaki tersebut hingga terluka. Darah mulai menetes keluar. Lelaki itu sibuk memegang bagian yang terkena ujung besi di tangannya. Kurang ajar kau Ngadiam, umpatnya sambil meringis. Nampak luka itu tergores cukup dalam. Itu akibat untuk orang suka menghinaku, ujar Ngadiam sambil berlalu pergi tanpa merasa berdosa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.